Selamat sore Bapak Ibu Saudara dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada sore hari ini kita bisa kembali beribadah online di rumah masing-masing. Kita percaya dimanapun kita berada, dimanapun kita beribadah, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saat ini kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua untuk membaca panggilan berbakti yang diambil dari Ratapan 3 ayat 25 sampai 26. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu Tuhan, kami mau menanti-nantikan Tuhan. Kami siap menerima pertolongan, kekuatan dan sukacita yang baru dari Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, hanya Tuhan yang menjadi sumber pertolongan bagi hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau datang dengan kesungguhan hati, biarlah Tuhan yang menolong setiap kami. Untuk sungguh-sungguh kami boleh beribadah dengan ketulusan hati. Terima kasih Bapa, kami juga siap membuka hati untuk mendengarkan kebenaran firman yang akan menguatkan setiap kami. Kuduskan kami Tuhan, ampuni setiap kesalahan dan dosa kami, supaya sungguh-sungguh ibadah kami boleh berkenan kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk bersukacita di dalam satu pujian. Pujian ini mengatakan kita tidak perlu khawatir akan hari esok, sebab Dia yang memelihara burung di udara dan bunga di padang, apalagi kita anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Amin. Matahari yang bersinar, kita angkat pujian ini dengan sukacita. Dan selamanya Tuhan akan memelihara kita. Amin. Saat ini kita akan menyimak pembacaan firman Tuhan yang sore hari ini diambil dari 1 Petrus pasal yang kelima ayat 6 sampai 11. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman
yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Panggilan persembahan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarik 29 ayat 14. Mari kita mau memberikan persembahan dan perpuluhan kita, dan kita menyerahkannya di dalam doa. Benar Tuhan, siapakah kami sehingga Engkau begitu memelihara dan memberkati kehidupan kami. Dan pada saatnya ini Tuhan, kami mau mengembalikan perpuluhan kami dan juga memberikan persembahan kami. Biarlah sungguh kami memberikannya dengan kerelaan hati supaya Tuhan berkenan atas persembahan kami ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mungkin di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara ada yang sedang memiliki persoalan dan beban yang berat. Mari datang kepada Tuhan dan percayalah Tuhan sanggup menolong kita. Mari kita persiapkan dengan satu pujian. Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Katakan dengan iman, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaannya beribadah dengan setia sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau menyampaikan pengumuman bahwa kita akan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis tanggal 13 Mei bertepatan dengan hari Lebaran pertama. Jadi Bapak Ibu Saudara, ingatkan saudara-saudara kita masing-masing bahwa kita akan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus jam 9 pagi di rumah kita masing-masing. Ya, nanti lebih jelasnya panitia ibadah akan mengumumkan kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Sore hari ini saya mau memberi judul khotbah saya, yaitu berdiri teguh di dalam masa sulit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, pasti kita akan mengalami situasi-situasi, musim-musim yang berbeda di dalam kehidupan kita. Alkitab kita berkata di dalam pengkhotbah, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu suka, ada waktu di mana kita senang dan bahagia, tetapi juga kita harus siap bahwa akan ada waktu di mana duka, kesukaran, kesulitan kita hadapi. Tentunya kita tidak mau atau kita lebih suka masa-masa yang suka, ya, senang, ya, masa-masa bahagia. Ya, kita enggan untuk hidup di dalam masa-masa yang sulit. Tetapi sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, masa sulit, masa sukar pasti setiap kita akan alami. Ya, masa sulit di sini bukan hanya masalah keuangan saja, tetapi juga di dalam masalah rumah tangga kita. Mungkin itu terjadi ketegangan dalam rumah tangga kita, masalah di dalam pekerjaan, masalah dalam kesehatan kita. Belum lagi masalah dengan anak-anak, ya, masalah dengan suami, masalah dengan istri, sama mertua, sama menantu, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu ada waktunya. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempersiapkan diri dalam menghadapi masa-masa sulit tersebut. Supaya apa? Supaya ketika kesulitan itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya, kita tetap mampu berdiri teguh. Kita tetap mampu berada di dalam kehendak Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena kalau kita tidak mempersiapkan diri atau kita tidak tahu caranya bagaimana menghadapi kesulitan, bagaimana menghadapi badai dalam kehidupan kita, kalau kita nggak tahu caranya, kita akan ditenggelamkan oleh badai tersebut. Kita akan ditenggelamkan oleh kesulitan tersebut. Kita akan dirobohkan oleh masalah-masalah di sekitar kita. Oleh sebab itu, penting sekali untuk kita mengerti bagaimana cara menghadapi kesulitan dengan tetap berdiri teguh. Ya, Bapak Ibu, saya mau ambil contoh di dalam Alkitab, yaitu rumah tangga Ayub. Badai persoalan Tuhan izinkan terjadi. Ada kesulitan, ada pergumulan berat yang dialami Ayub dan istrinya. Namun, apa yang terjadi? Apakah Ayub dan istrinya sama-sama berdiri teguh? Jawabannya, Ayub tetap berdiri teguh. Ketika yang ia miliki habis semuanya, bahkan dirinya penuh dengan sakit penyakit. Dia berkata di dalam Ayub pasal 1, ayat 21. Dia berkata apa? Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kita lihat di sini Ayub tetap memuji Tuhan ketika segala sesuatu dalam hidupnya diambil. Tetapi bagaimana dengan istrinya? Bagaimana dengan istri Ayub? Apakah dia juga tetap berdiri teguh ketika ada dalam masa sulit tersebut? Jawabannya, Alkitab berkata, istri Ayub kalah oleh keadaan. Istri Ayub kalah oleh masa-masa sulit. Di dalam ayat 9, Ayub 2 ayat 9 berkata apa? Maka berkatalah istri Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bisa lihat di sini, Ayub bisa tetap berdiri teguh, sedangkan istrinya kalah oleh keadaan sulit. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, kalau kita tidak siap, kalau kita tidak tahu caranya bagaimana menghadapi masa sulit, kita akan kalah oleh keadaan tersebut. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sore ini dari pembacaan kita 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat 11, kita akan belajar bagaimana cara supaya kita tetap berdiri teguh di dalam masa sulit. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, sungguh-sungguh perhatikan karena ini penting sekali untuk menolong kita bagaimana menghadapi masa-masa sulit.